Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 2, subtema 3 dan 4 muatan pelajaran PPKN KD 3.3. Yang pertama, kita akan menjelaskan tugas dan peranan anggota keluarga. Coba kita baca teks halaman 72. Buka bukunya halaman 72. Nah, di sini kita akan membaca. Ayo membaca. Tony senang membantu ibu menyiram tanaman. Setelah selesai menyiram tanaman, Tony kemudian belajar. Belajar dengan tekun merupakan salah satu tugas Tony sebagai anak. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda. Ayah dan ibu berbagi tugas dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah dan ibu juga berbagi tugas dalam mengatur rumah agar kegiatan di dalamnya berjalan dengan tertib. Selain belajar dengan tekun, kita juga dapat membantu pekerjaan orang tua di rumah. Saat ayah sedang membersihkan rumah, kamu juga dapat membantu ayah. Misalnya membersihkan jendela dari debu. Kamu juga dapat menjaga kebersihan dan kerapian rumah, misalnya merapikan mainan setelah digunakan. Dengan begitu, kita telah meringankan tugas orang tua. Selanjutnya menceritakan pelaksanaan hak dan kewajibanku di rumah. Masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Sekarang kita buka halaman 82. Pada halaman 82, di situ ada contoh hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh orang tua di rumah dan yang dilaksanakan oleh anak di rumah. Kita lanjutkan. Menuliskan manfaat pembagian tugas di rumah. Jadi buka halaman 86. Dalam pembagian tugas, di sini diceritakan di dalam keluarga Nina ada pembagian tugas. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ayah bertugas mencari nafkah. Ibu Nina adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu bertugas membantu ayah mengurus dan mengatur segala kebutuhan di rumah. Nina dan Adi juga memiliki tugas. Tugas utama Nina dan Adi adalah belajar. Selain itu, mereka bertugas menjaga kebersihan rumah. Pakaian kotor tidak boleh berserakan di kamar. Mereka juga bertugas merapikan mainan setelah digunakan. Nina dan Adi juga sering membantu pekerjaan rumah, misalnya bersama ayah membersihkan kendaraan dan membersihkan halaman rumah. Nina dan Adi melaksanakan tugas dengan disiplin. Dengan disiplin mereka, tugas ibu terasa lebih ringan. Setiap anggota di rumah Nina menjalankan tugasnya dengan baik. Kehidupan di rumah berjalan dengan teratur. Keluarga Nina juga hidup dengan rukun. Jadi manfaat pembagian tugas di rumah ini selain lebih cepat selesai, jadi pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan juga menjadi lebih ringan. Sekarang kita akan menceritakan tugas sesuai peran dalam keluarga. Coba dibuka halaman 90. Pada halaman 90 di situ ada keluarga Nina yang sedang bekerja bakti membersihkan rumah. Nah, nanti teksnya dibaca sendiri ya. Di sini dalam membersihkan rumah, ibu mengepel lantai, Nina menyapu, ayah yang tinggi membersihkan langit-langit, sedangkan Adi yang tidak terlalu tinggi atau memiliki tubuh paling kecil, dia diberi tugas membersihkan jendela. Pembagian tugas di dalam keluarga Nina dilaksanakan supaya pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Dalam pembagian tugas dilakukan dengan musyawarah. Dengan begitu tidak ada yang merasa mendapatkan tugas yang terlalu berat. Kita lanjutkan kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya.
menyebutkan tugas anggota keluarga dalam merawat hewan. Nah, apa kamu memiliki hewan peliharaan? Ya, kalau memiliki hewan peliharaan, bagaimana pembagian tugas dalam keluargamu saat merawat hewan peliharaan? Nah, kita buka halaman 101 yang Ayo Bercerita. Di halaman 101 Ayo Bercerita, di situ Tony memiliki hewan peliharaan kelinci. Nah, hewan peliharaan kelinci ini dalam memelihara dibantu oleh ibu dan ayah. Ayo kita baca. Tony memelihara kelinci pemberian paman dengan baik. Tony dibantu ayah dan ibu dalam merawat kelincinya. Ibu membantu Tony menyiapkan makanan kelinci. Ibu membeli sayuran dan wortel di pasar. Ibu kemudian menyiapkan makanan kelinci di dalam wadah. Setelah makanan siap, Tony yang bertugas memberi makan kelinci. Tony memberi makan kelincinya pada pagi dan sore hari. Kandang kelinci juga dibersihkan dengan teratur. Ayah yang membantu Tony membersihkan kandang kelinci. Mereka membersihkan kandang kelinci seminggu sekali. Ayah juga membantu Tony membawa kelincinya ke dokter jika sakit. Karena dirawat dengan baik, kalau kelinci Tony pun tumbuh sehat dan lincah. Jadi ibu yang menyiapkan makanan, Tony yang memberi makan, dan ayah yang membersihkan kandang. Itu adalah salah satu contoh pembagian tugas dalam merawat hewan peliharaan. Kita lanjutkan menyebutkan berbagai jenis profesi dan tugasnya. Profesi atau pekerjaan itu sangat banyak di sekitar kita. Coba kita buka halaman 109. Nah, di halaman 109 di situ ada profesi petani, ada pedagang, ada guru. Kemudian kita buka halaman 110, petani bekerja menanam berbagai tanaman. Pedagang bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Adapun guru bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Semua pekerjaan sama pentingnya bagi kita. Kita harus menghargai pekerjaan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Karena jasa petani kita dapat menikmati nasi dan sayuran untuk makan sehari-hari. Karena ada pedagang yang membantu kita memperoleh barang-barang yang kita butuhkan. Ada guru yang membantu kita memahami pelajaran dengan baik. Jika salah satu pekerjaan tidak ada, kita akan merasa kesulitan. Bagaimana cara menghargainya? Dengan cara tidak mencemooh, tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Misalkan di jalanan ada pasukan oranye yang selalu membersihkan sampah. Kita juga tidak boleh meremehkan pasukan oranye. Coba kalau tidak ada pasukan oranye, pasti jalanan akan sangat kotor. Kita lanjutkan menyebutkan pembagian tugas di sekolah. Apakah di sekolahmu terdapat pembagian tugas? Ya, pasti ada pembagian tugas piket, pembagian tugas kelompok, dan sebagainya. Bila ada, tuliskan berbagai macam kegiatan yang ada di sekolahmu dan bagaimana pembagian tugasnya. Ini dulu pernah kita lakukan pada saat kalian duduk di kelas 2. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 115. Nah, di halaman 115 itu ada contoh pembagian tugas petugas yang ada di kebun binatang. Nanti silakan dibaca bagaimana pembagian tugasnya. Nah, yang ingin Bu Prima tekankan di sini adalah apabila pembagian tugas ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan merepotkan anggota atau petugas lain yang berada di dalam satu kelompok tersebut. Jadi kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan pembagian tugas yang telah dikerjakan atau yang telah kita terima. Terus Selanjutnya kita akan menjelaskan peranan setiap pekerjaan di lingkungan tempat tinggal dan menghargainya. Ayo membaca teks halaman 118. Nah, di halaman 118 di situ ada berbagai macam profesi dan perannya. Yang ingin Bu Prima tekankan di sini adalah bagaimana jika salah satu peran tersebut tidak ada. Jika tidak ada petugas kebersihan yang menyapu jalan setiap hari, jalanan akan kotor. Sampah akan menumpuk tanpa ada yang membersihkan. Kita tidak akan merasa nyaman. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita.
Oke, tugasnya hari ini adalah mengerjakan halaman 85 nomor 1, halaman 89 nomor 2, halaman 103 nomor 3, dan halaman 121 nomor 3. Silahkan dikerjakan menggunakan pulpen di buku paket tematik. Kirim fotonya ke Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.